Amin, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali boleh berjumpa dengan setiap saudara pagi hari ini di rumah Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tengah-tengah kita, amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita? Coba lambaikan tangan saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara, selama 1 bulan ini kita belajar tentang courage, tentang keberanian. Dan saya yakin saudaraku tentang keberanian ini Tuhan juga pernah berkata bahwa dengan berani kita memasuki tahta kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Karena kita yakin bahwa kita dilayakkan dan kita ini saudaraku juga dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa menyembah Dia. Karena kita tidak mungkin dengan kekuatan kita, bahkan kita tidak mungkin saudara dengan kita menganggap diri kita layak untuk kita masuk dalam hadiratnya. Kita dilayakkan dan kita dimampukan untuk masuk dan menikmati hadiratnya. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyampaikan menjadi kelanjutan dari apa yang kita pelajari bersama-sama selama 1 bulan ini, yaitu tentang courage, dan saya akan menyampaikan tentang berani berharap. Mari katakan bersama-sama, berani berharap. Mari kita baca yang bersama-sama di dalam Mazmur 100 pasal 100 yang ke-47 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan juga Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, Tuhan menyenangi setiap kita, orang-orang yang menghormati Dia. Katakan bersama dengan saya, hormat akan Tuhan. Dia suka, dia menyenangi sikap hati kita yang hormat, menghormati Dia, menghargai Dia, dan mau belajar taat pada Dia. Tapi juga Dia menyayangi kita, Dia mensenangi kita bahwa kita ini belajar untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Seberapapun pengalaman hidup kita Bapak Ibu Saudara, dan seberapapun kuatnya kita, apapun kehebatan kita, Tuhan terlebih suka untuk kita menggantungkan rasa percaya kita dan aman kita dan berharap kita hanya kepada Dia, amin. Tuhan tidak suka untuk kita katanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang percaya kepada kuda-kuda. Artinya saudara yang percaya kepada kekuatan, kemampuan, keahliannya. Tetapi Tuhan suka kepada orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Walaupun kita mampu, walaupun kita sanggup, walaupun kita punya banyak pengalaman dan punya banyak kehebatan, tapi Tuhan lebih menghargai dan menyayangi setiap orang yang memiliki sikap hati yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita belajar tentang berani berharap, maka saya menemukan ada 3 hal minimal yang harus kita pelajari supaya kita punya keberanian. We have a courage to hope again in every situation in life. Yang pertama saudaraku, kalau kita berani berharap, itu artinya yang pertama never give up atau jangan pernah menyerah. Katakan bersama dengan saya 3, 4, jangan pernah menyerah. Mari kita membacanya Bapak Ibu Saudara dalam satu kisah dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dikatakan telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada hasil, malahan sebaliknya keadaannya makin buruk. Ayat 27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dalam terjemahan yang lain saudara, dan saya mendengar juga kata menjamah jubahnya itu saudara bukan jubah robe tetapi ujung jumbainya saudara. Kalau orang Israel itu ada ikatan-ikatan seperti kayak kepang gitu saudara, yang terjumbai di jubahnya Yesus. Dan itu yang dikatakan oleh perempuan itu bahwa asalku jamah benang jumbai jubahnya saja. Dikatakan aku akan sembuh.
Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Katakan amin bersama-sama. Saudara, kita sering mendengar tentang kisah ini bukan? Tentang bagaimana perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Saya gak pernah saudaraku mengalami sakit yang seberat ini. Di mana pendarahan yang terus menerus, periodically, frequent, terus selama 12 tahun. Tetapi waktu saya terlibat di dalam yayasan pelayanan peka. Pelayanan peka ini adalah yayasan peka ini membantu para hamba Tuhan. Jadi pada waktu tahun pertama, tahun kedua pelayanan kita banyak sekali pada waktu itu masih belum ada BPJS Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pergi ke Kepulauan Tanjung Pinang, saya masih ingat. Di sana kita mendatangi 2 hamba Tuhan yang mengajukan aplikasi untuk diminta bantuan pelayanan kita. Dan saya masih ingat 1 orang, saudaraku, seorang hamba Tuhan di sana. Kita datangi rumahnya, ternyata gak ada hamba Tuhannya. Lalu ditelepon sama istrinya. Dan setelah ditelepon, saya bicara langsung dengan dia, Pak boleh tunggu sebentar enggak? Karena sekarang saya sedang antar tamu. Oh Bapak lagi ada tamu, kalau gitu saya bilang lanjutkan saja gak apa-apa, nanti kita balik lagi. Jangan Pak, jangan, sebentar aja. Karena ini sudah mau sampai kata dia. Setelah itu gak beda berapa lama saudaraku, dia tiba di rumahnya. Dan dia menceritakan, maaf Pak harus menunggu. Karena saya selain sebagai hamba Tuhan, saya kerja sebagai tukang ojek. Kata dia. Waktu itu tentu saja belum ada ojek online. Jadi dia sering mangkal di pangkalan tertentu. Dan dia menceritakan tentang kejadian bagaimana istrinya ketika melahirkan anaknya yang kedua pada waktu itu. Dan sejak melahirkan anak yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sampai anak itu sudah berusia 3 tahun, maka perempuan ini atau istrinya hampir sama mengalami seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu mengalami pendarahan. Hampir terus menerus. Sehingga badannya lemah, gak bisa bekerja, bahkan kadang-kadang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari saja sebagai ibu, bagi anak-anaknya saudara tidak sanggup. Sehingga bukan hal itu saja saudara. Tetapi dia meninggalkan hutang piutang di rumah sakit. Karena seringkali datang berobat, pergi lagi datang ke rumah sakit saudara. Sehingga gak punya keuangan yang cukup untuk membiayai. Hutangnya banyak. Saya tanya sama suaminya, sebenarnya solusi yang terbaik untuk istrinya ini apa? Harus dibawa ke Pulau Batam, ke kota yang agak lebih besar. Ada rumah sakit dan dokter spesialis di sana untuk dioperasi ulang. Untuk supaya pendarahannya bisa berhenti. Singkat cerita Bapak Saudara, Yayasan Peka membantu pelayanan itu. Sehingga istrinya bisa dioperasi tanpa ada biaya apapun dan kita support semuanya. Dan dia sembuh. Saudara, pertama kali keluar dari mulut istrinya, dia berkata seperti ini. Sekarang aku tahu yang namanya berharap kepada Tuhan itu nyata dan amin. Karena sudah 3 tahun lamanya saya berdoa. Saya mengucapkan seperti firman yang baru saja kita baca bersama-sama. Asalku jamah saja Engkau Tuhan, aku pasti akan sembuh. Dan ketika pengharapan itu saudaraku, tidak mengecewakan dia. Imannya menjadi bangkit kembali. Dia bercerita saudara, sebagai seorang istri hamba Tuhan tentunya mengalami pendarahan terus menerus selama 3 tahun. Menemani pelayanan dan mensupport pelayanan suaminya. Mencoba men-take care keluarganya dan anaknya saudara tidaklah mudah. Apalagi di tengah-tengah kondisi keekonomian dari keluarga yang tidak memadai. Ada banyak cerita saudaraku ketika kita mendengar. Ada banyak orang mengalami kesusahan dan kesulitan dalam kehidupannya. Dari wajahnya kita tidak bisa lihat bahwa orang itu kelihatannya membutuhkan Tuhan sedang dalam terpuruk atau tidak.
Tetapi jauh di dalam hatinya saudara, mungkin dia sedang berseru kepada Tuhan. Dan hampir saja mungkin berada di titik yang paling bawah. Tetapi perempuan ini, seorang istri ini dia berkata begini, Pak Pendeta, kita melayani Tuhan sama-sama kan. Mungkin Pak Pendeta melayani di Singapura, tapi kami melayani di Tanjung Pinang. Saya tahu setiap hamba Tuhan punya kesusahannya. Dan saya juga meyakini pasti Pak Pendeta juga pernah mengalami hal-hal yang susah dan hampir saja putus asa. Tetapi di tengah-tengah seperti itu Pak Pendeta, saya dan suami belajar untuk tidak menyerah di dalam ladang Tuhan dan pelayanan. Kami belajar untuk terus berharap sama Tuhan. Karena kami meyakini satu hal, Tuhan tidak pernah berubah. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan itu, katakan bersama, tidak mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Asalkan kita jangan berhenti berharap. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita berani kembali berharap kepada Tuhan. Kalau engkau sudah di dalam satu titik di mana hampir saja engkau putus asa dan menyerah dengan keadaan, doa-doamu mungkin yang selama 12 tahun seperti perempuan ini belum terjawab dan belum mengalami apapun di dalam hidupmu. Sedikit waktu lagi. Kalau kau menggantungkan percayamu kepada Tuhan dan percaya berharap terus kepada Tuhan, maka di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doamu. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang hebat buat engkau. Miliki iman seperti itu saudara. Yang kali ini engkau hanya sebut Tuhan, asal ku jamah sedikit saja di dalam hadirat-Mu, pasti Tuhan tolong. Kemarin doa pagi, kalau saudara belum pernah datang mungkin di doa pagi hari Sabtu secara onsite, saya mengundang saudara juga mungkin saudara bisa datang. The atmosphere is so different, sangat beda sekali. Anak saya yang paling kecil, anak saya yang Kenneth, saudaraku mengatakan gini, Daddy you must tell to the church member, actually onsite is much better than online. Dia bilang begitu. Kenapa? The atmosphere is so good, kata dia gitu. Itu anak sekolah minggu loh saudara. Dia gak suka online. Kenapa? Karena online kata dia, I just cannot touch my friend, can grab my friend's hands and play together, kata dia. I love go to the church onsite, kata dia. I can play with them. Dan saudaraku yang kekasih, waktu hari seminggu, hari Sabtu kemarin doa pagi ada seorang yang kasih kesaksian. Ya, kalau saudara mendengar mungkin ikut secara online, saudara mungkin bisa dengar kesaksiannya. Bagaimana dia berdoa dan dia berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau engkau jawab doaku, aku mau bersaksi di doa pagi ini. Dan Tuhan jawab saudara, setelah sekian lamanya mereka berdoa. Dan sekali lagi saya mendengar cerita tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Amin. Ada satu ungkapan yang ditulis oleh Christopher Reeve, dikatakan once you choose hope, anything's possible. Once you choose hope, anything's possible. Engkau tidak bisa mengatur bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi ketika engkau menaruh harap kepada Tuhan, maka segala sesuatunya mungkin adanya bagi dia. Kita tidak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan itu seperti apa yang kita mau. Tetapi dia mau untuk kita percaya akan pekerjaan tangan Tuhan. Apapun dia bisa kerjakan. Dari hal-hal yang mustahil. Saudara lihat di dalam Alkitab. Hampir tidak pernah saya melihat Tuhan mengerjakan mukjizatnya dengan metode dan cara yang diduplikat. Tetapi Tuhan selalu punya cara, berbagai macam cara untuk dia mengerjakan mukjizat. Tentang kesembuhan saja. Tuhan pakai dengan iman dari 12 tahun pendarahan perempuan ini.
Tapi juga Tuhan pernah pakai iman dari seorang perwira yang anak buahnya sakit. Tuhan juga pernah menyembuhkan mata yang buta dengan hanya meludah ke tanah. Tetapi juga Tuhan pernah mengatakan, terbukalah. Maka langsung terbuka matanya, saudara. Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan pernah tolong di masa lalu, pekerjaan tangannya tetap sama sampai hari ini. Dan Tuhan sanggup untuk menolong hidup saudara dan kita semuanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Once you choose hope, anything's possible. Yang kedua, saudara, berani berharap adalah berani untuk rendah hati. Humility. Saya ingin saudara membaca dari kisah yang saya sangat suka tentang kisah ini, yaitu tentang the story of Naaman. Dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang 9 sampai 14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, dalam tanda kutip pembantunya kepadanya, mengatakan, pergilah mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu dia lanjutkan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsik lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa, saudara? Baca sama-sama. Panas hati. Sampai di sini dulu, saudara. Ada orang butuh Tuhan, ada orang sudah terjepit, ada orang dikasih solusi, saudara. Bisa panas hati, bisa gak suka hati, saudara. Ada orang jauh dari Tuhan, ada orang saudaraku diberi nasihat, tapi saudaraku bisa panas hati dinasehati. Sudah tahu dia dalam keadaan terpuruk, apa saja yang dicobanya gak berhasil, tapi kali ini dikasih nasihat, saudaraku bisa panas hati. Kesombongan itu, saudara, bisa terjadi sama siapa saja. Halo? Jangan dipikir bahwa kesombongan hanya bisa terjadi sama orang yang kuat dan orang yang kaya. Bahkan di dalam posisi saudara terjepit, saudara lemah pun kesombongan bisa ada di dalam batinmu, dalam hatimu. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong dan tinggi hati. Kita lanjut pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sekali lagi, saudara, dikatakan tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan sesudah dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, highlight dari cerita Naaman ini apa sih? Kalau saya boleh kasih jujur, saudara, nasihat dari pembantu. Karena dimulai dari pembantu perempuannya, saudaraku, yang kasih nasihat, kasih ide, kasih info tentang di Israel ada seorang nabi, di daerah Samaria sana ada seorang nabi Israel yang mungkin kalau engkau datang, Tuhan, engkau bisa mengalami kesembuhan. Lalu ia datang jauh-jauh, saudaraku, dengan semua pasukan kereta, karena dia adalah jenderal, saudaraku, dengan surat kuasa dari Raja Syria, saudara, supaya dibantu. Disambutnya oleh siapa, saudara, di depan rumah Elisa? Oleh pembantu juga. Waktu dia marah, waktu dia panas hati, saudaraku, siapa yang nasihati dia untuk dia tetap mengikuti, saudaraku, dan taat apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, saudara? Pembantu pegawai-pegawainya juga, saudaraku. Jadi Tuhan ingin menghancurkan ego setiap kita, bahkan kadang-kadang, saudaraku,
yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh dalam hidup kita adalah orang yang kita pikir dan kita anggap mereka adalah orang yang tidak masuk hitungan dalam hidup kita. But sometimes orang yang paling sederhana, orang yang paling mungkin tidak pernah kau perhitungkan, itu yang bisa menolong saudara. Kesaksian, sekali lagi kesaksian doa pagi yang kemarin itu saudara. Dia mengatakan justru teman-teman baiknya meninggalkan dia. Orang-orang yang dulu pernah dia harap tidak ada yang mendekati dia. Tapi orang yang dia tidak sangka-sangka justru yang memberikan bantuan dan memberikan pertolongan buat dia. Saudara, Tuhan suka dengan sikap apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati selalu menarik isi hati Tuhan untuk dia memandang engkau dengan belas kasihnya. Katakan amin. Kerendahan hati menarik magnet yang kuat di hadirat Allah untuk membuat Tuhan itu mencurahkan segala isi hatinya. Saudara lihat kejadian pada waktu Marta dan Maria sama-sama datang kepada Tuhan dan bersujud bertekuk lutut saudara. Kenapa? Karena saudaranya yang meninggal. Kata-kata yang diucapkan Marta dan kata-kata yang diucapkan Maria sama. Tetapi saudaraku, sikap hati Maria ketika dia bertekuk lutut dan dia menangis kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan coba engkau datang lebih awal. Mungkin saudaraku tidak akan mati. Alkitab mengatakan seketika itu masgullah hatinya dengan belas kasih. Sekali lagi saudara, jangan sombong di hadapan Tuhan. Berani berharap adalah berani untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu mengaku kepada Dia bahwa Tuhan, Engkau yang punya segalanya. Engkau yang mengetahui segalanya. Dan Engkau yang dapat mengerjakan segala sesuatu dengan caramu yang ajaib. Oleh sebab itu aku merendahkan hati dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Hanya itu yang perlu engkau lakukan. Berani berharap adalah berani untuk mengakui kelemahanmu. Berani berharap adalah berani untuk meletakkan segala kemampuan yang kau punya di bawah kakinya. Bahwa itu semuanya tidak ada artinya kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong hidupku. Berani untuk berharap adalah berani untuk menanggalkan semua atribut yang kau punya. Jabatan, pangkat, gelar bahkan mungkin yang kau miliki. Di bawah kaki salib Tuhan dan mengakui bahwa Engkau satu-satunya pengharapanku Tuhan. Bukan ini dan bukan yang lain, tetapi hanya Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan adalah berani untuk melepaskan jubah jenderal dan keagungan yang kau punya untuk membenamkan dirimu dan menghargai, mengakui bahwa Tuhan Engkau yang punya kendali atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Robert Schuller pernah berkata, let your hopes, not your hurts, shape your future. Biarlah harapanmu, bukan kesakitan bahkan kegagalanmu yang mempertajam masa depanmu. Kalau kita mengizinkan pengharapan yang mempertajam masa depan kita, maka kita akan memperoleh mukjizat. Tetapi kalau kesakitan, entah itu sakit hati, kekecewaan atau apapun dalam hidup kita, yang kita izinkan masuk dalam hidup kita dan pikiran kita untuk mengasah masa depan kita, maka masa depan kita, saudaraku, selalu akan dihantui dengan kegagalan demi kegagalan. Karena yang mendrive saudara, yang menyemangati saudara bukanlah harapan kepada Tuhan, tetapi yang menyemangati saudara adalah karena saudara ingin balas dendam dan saudara ingin membuktikan bahwa saudara sanggup dan bisa. Saudara, motivasi yang benar adalah motivasi yang selalu dilandasi hanya untuk Tuhan. Karena saya suka sekali saudaraku sebuah ayat yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. That's the basic foundation of the Christianity. Kalau saudara punya motivasi saudara selain dari Tuhan dan untuk Tuhan, maka motivasi itu bukanlah yang mulia dan bukan yang kudus, yang Tuhan berkenan. Kalau saudara punya motivasi untuk membuktikan bahwa saudara hebat, dan ketika waktu saudara hebat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak memberikan kemuliaan kepada Dia. Let your hopes, not your hurts, shape your future. Saya berdoa saudaraku supaya pagi hari ini setiap saudara yang ada di tempat ini, yang ada di belakang, di atas, saudara kembali berani berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Dan saudara berani belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan serendah-rendahnya di hadapan Dia. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tawar hati. Sekali lagi 3, 4 apa? Tidak tawar hati. Don't be discouraged. Jangan tawar hati saudara. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ini kisah tentang 12 pengintai saudara. Saudara tahu tentang 12 pengintai? Waktu Musa mengutus 12 dari suku, ada Kaleb di sana. Dan Yosua ikut di dalam pengintaian itu. Jadi semuanya totalnya sebenarnya bukan 12, 13 saudaraku. Bersama dengan Yosua. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Baca sama-sama 3, 4. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, 2 orang ini beda spiritnya dari yang 10 pengintai yang lain. Mereka masing-masing bawa hasil yang baik dari tanah Kanaan. Mereka bawa hasil pertanian yang bagus, anggur, susu dan madu saudara. Mereka bawa sampelnya kepada Musa. Tapi sekalipun mereka melihat hasil yang baik saudaraku, mereka menjadi tawar hati. Kenapa? Karena mereka melihat kumpulan orang-orang yang perawakannya tinggi dan kubu-kubu pertahanan yang sepertinya sulit untuk mereka tembus. Mereka jadi ciut dan tawar hati. Sekalipun mereka melihat the promised land is promising for their future, but they are discouraged. Mereka menjadi tawar hati ketika melihat bahwa tantangan ke depan untuk meraih promised land, untuk meraih tanah perjanjian itu tidaklah mudah. Saudara, selama 40 tahun mereka keenakan, selalu terima berkat. Tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Tuhan cukupi dengan mana di padang gurun, betul? Bahkan Tuhan pelihara tali kasutnya, Tuhan pelihara sandal dan kasut yang mereka pakai, saudara, tidak menjadi lapuk. Pakaiannya tidak rusak. Mereka minta minum, Tuhan berikan gunung batu mengeluarkan air. Tetapi kali ini saudaraku, Tuhan mau supaya mereka upgrade their faith dan berharap kepada Tuhan bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan semua bangsa-bangsa yang ada di hadapan mereka. Mereka jadi tawar hati. Kenapa? Karena mereka melihat tantangan yang ada di depan. Saudara, pertanyaannya begini. Menurut saudara, Yosua sebenarnya tahu nggak bahwa bangsa-bangsa yang ada di hadapan mereka itu adalah bangsa-bangsa yang luar biasa, perkasa dan hebat? Tahu. Karena Yosua dan Kaleb sama-sama lihat juga. Dan menurut saudara, Yosua sama Kaleb sempat gak berpikir, muncul pikiran bahwa wah ini gak gampang ini, susah ini. Apalagi ngadepin tembok Yeriko. Menurut saudara pikiran itu sempat muncul gak? Muncul.
Saya mau kasih saudara bukti. Yosua pasal yang pertama itu yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau beritahu sama saudara, even Yosua sama Kaleb pun, Tuhan tahu bahwa mereka sempat kecut dan tawar hati. Tuhan tahu segalanya saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Angkat tanganmu saudara. Taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatiku ya Tuhan. Aku tidak mau kecut dan tawar hati. Tetapi aku mau berharap kepada Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian cerita ini. Saya sering cerita saudara, saya di Singapura pelayanan ini, tahun ini sudah tahun yang ke-20 tahun. Pastor Daniel. Dan hari ini saya datang nggak sendirian, kebetulan ada tim pastoral yang menemani saya, kebetulan kita ada satu urusan yang sama. Ada Terence Soleiman, boleh bangkit berdiri Terence? Ya. Saya mau beritahu sama saudara, saya ingin kasih tahu kesaksian ini. Pelayanan perintisan di luar negeri nggak gampang. Memang kita nggak pernah digerebek sama FPI. Benar. Tapi Injil di sana tuh mahal sekali harganya. Kalau kita punya 100 jemaat, maka per kepala itu saudaraku setiap minggu sepertinya kita ini makan fine dining setiap minggu untuk dengar firman. Per kepala bisa $200, $300. Hanya untuk dengar firman Tuhan, makanan rohani every week. Kita gak pernah dapat ancaman surat untuk ditutup gereja, gak pernah. Tetapi di Singapura saudaraku, everything is money and secular. Orang jadi apatis sama Tuhan. Orang semuanya menghitung dengan kalkulator, apa untung dan ruginya kalau dia pergi ke gereja. Bahkan tidak sering saya juga tanya, pastor, gerejanya registered enggak dengan charity organization? Kenapa? Saya tanya. Karena dulu saya di gereja di Amerika, kalau saya sumbang, kasih perpuluhan, saya bisa dapat tax deductible katanya. Oh, mindset memberi kepada Tuhan seperti kayak berbisnis sama Tuhan. Bukan memberi dengan gembira hati dan kerelaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi semua dihitung dengan apa untungnya buat saya. Saya jujur saudara, selama 20 tahun pengembalaan, perintisan, bahkan 25 tahun gereja ini sudah ada. Banyak dan sering kali saya juga mengalami apa yang namanya hampir saja putus asa. Saudara boleh tanya. Berapa kali dulu pengurus-pengurus yang lama juga mereka bercerita sama saya, kita tutup aja. Giliran yang satu ngomong tutup aja, yang satu bilang enak aja lu ngomong. Begitu yang ngomong ngasih nasihat enak aja, beberapa bulan kemudian, iya bener lu ya, kita tutup aja, enak aja lu ngomong. Berapa bulan lalu gue bilang suruh tutup, lu bilang enak aja, sekarang gue bilang enak aja. Hampir give up. Masalahnya banyak. Belum lagi pada waktu kita disuruh independen, dengan tanda kutip kita ditendang sedikit keluar. Lu berdiri sendiri. 3 tahun kita minta izin sama government, dicuekin abis, dipanggil juga enggak, dibales juga enggak email saya. Seringkali saudaraku hanya berlutut dan air mata, Tuhan, what should I do? What should I do? Semuanya sepertinya semua jurus kungfu dari mulai pelajaran Alkitab sampai semua sudah dikeluarin saudara, jujur. But sometimes
hopes and the miracles is still far away dan gak kelihatan. Kita kadang-kadang discourage juga. Tapi Tuhan ingatkan, our business is not money, but our business is the people to connecting to the heaven. Satu kali saudaraku, di bulan Oktober kemarin, I received a humble message in WhatsApp. Dan saya forward ke teman-teman leadership pastoral. Orang Sabah, dari Sabah Borneo. Tuhan kirim komunitas orang-orang Sabah. Tuhan kirim untuk kita mulai ngejangkau bangsa-bangsa. Bangsa orang-orang Malaysia. Hari ini kalau saudara pergi ke Singapura, sekali-kali datang ibadah, saya akan kasih kenal. Ada banyak orang-orang Sabah Borneo yang kita jangkau. Bahkan sekarang kita punya ibadah bukan hari Minggu aja, tapi hari Senin malam kita ibadah. Dari mulai jam 9.30 sampai jam 11.30 malam. Seriously. You just come and enjoy the presence of God. The worship is so much different. The atmosphere different. Mereka orang-orang yang very skillful, talented seperti Ronald, Overi, orang-orang yang wah, guru musik semua saudara. Gimana sih kalau guru musik kalau nyembah Tuhan saudara? Tapi yang saya impress bukannya skillnya. Tapi di tengah-tengah mereka itu saudara pulang malam, udah capek, mereka bisa latihan, mereka bisa menyembah, mereka memuji. And wait, belum sampai di situ saudara. Sebagian besar dari mereka selesai ibadah, mereka balik ke Johor. 1/4 jam perjalanan lamanya. Mesti nyebrang imigrasi. Belum kalau pack, kalau benar-benar lagi crowded banget. Mereka bisa 2 jam, 3 jam mereka baru nyampe rumah. Tapi saya gak pernah melihat dari wajah mereka frustasi. Mereka selalu punya semangat untuk datang sama Tuhan. Dan itu menyebabkan saya janji dalam hidup saya. Secapek apapun, kalau saya dari Singapura, hari Senin malam saya pasti datang. To worship together, to have a fellowship with them. Because our business is people connecting them to heaven. Oktober tahun lalu saya terima message. Ada satu orang dia bilang gini, Ko Guan, hari ini adalah hari yang ke-98. Saya mulai bergabung di gereja ini. Sebelum saya melengkapi 100 hari, saya mau kasih kesaksian dan terima kasih sama gereja ini. Kekristenan bukanlah hal yang asing sebenarnya. Karena two my uncles, 2 paman saya adalah seorang pastor. Tapi setelah saya pergi ke Singapura, saya berkarir, semuanya sudah dapatkan. Saya mulai menjauh dari Tuhan. Sampai pada satu titik, beberapa bulan yang lalu, dia bilang, seorang sahabat saya, teman gereja kata dia. Di mana saya mulai pindah-pindah gereja, keliling aja dia keliling, dia cari aja tempat yang mana yang enak, yang pokoknya yang you know what I mean. Teman baiknya, teman gereja yang sering pergi bareng sama dia, bunuh diri. Setelah itu saudaraku dia mulai terpuruk. Dia mulai terpuruk, dia mulai kehilangan pengharapan, dia mulai kehilangan imannya, dia mulai hancur hidupnya. Sepertinya karir, semua apa yang dia peroleh semuanya gak ada artinya buat dia. Lalu dia lihat TikTok saudaraku dari temannya. Satu orang yang ada di gereja kita, dia suka bikin TikTok, dia pergi ke gereja, dia jalan. Lalu dia ikutin TikTok itu, dia jalan ke gereja. Dan dia kasih kesaksian, mulai detik itu hidupnya mulai connect lagi sama Tuhan. Dia berkata, bukan kemegahan yang aku cari, tetapi aku bisa menemukan Tuhan kembali. Dan waktu dia bergabung saudara, dia bisa merasakan kasih Bapa. Dia berkata, the love of fathers yang ada. Dia merasa dicintai, dia merasa dirangkul, dia merasa memiliki harapan hidup. Dan dia punya semangat yang baru saudara untuk dia bisa sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Dia tahu dia harus bergantung sama Tuhan kali ini. Dia gak bisa lagi bergantung sama karirnya, dia gak bisa lagi bergantung sama kepandaiannya. Kata dia sebagai seorang engineer dan sebagai seorang
Yang kuat di sains kata dia. Untuk kembali percaya kepada Tuhan itu harus men-shutdown semua pikiran-pikiran dan pengetahuan yang saya punya. Tetapi ketika saya mulai merendahkan hati sama Tuhan dan mulai berharap sama Tuhan, semuanya itu Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya dia. Dia mulai dibersihkan. Dan dia bilang, Guan, thank you so much untuk mengizinkan saya dan menjadi bagian dari gereja ini. Dan saya menerima kasih yang sungguh-sungguh mengalir dan membersihkan, memulihkan hati saya. Sekarang saya tahu, dia mengutip sebuah lagu rohani saudara. Lagu Amazing Grace. Dia berkata, I was blind and I was lost, but now I'm found. Kasih Tuhan begitu besar buat hidup saya. Dia bilang terima kasih. Hari ini orangnya tetap ada di gereja kita. Dan dia sekarang setia melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.